Inni qad ji'tukum bi ayati mirabi. Ayat itu artinya tanda. Sesungguhnya aku akan menunjukkan kepadamu, kepada si pencari tadi, tentang apa? Tentang tanda Tuhan. Tanda Tuhan. Ya. Apa sih tanda Tuhan? Tanda Tuhan yang paling besar pada diri setiap manusia adalah ruh. Setuju? Yuk kita lihat ayatnya. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ya kan? Jadi tanda Allah yang paling besar adalah ruhku. Ruhnya Allah, bagian dari dirinya Allah yang sekarang sedang dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan. Ada di sini? Ada di sini? Ada. Kita semua sepakat ada ya, karena kita masih hidup, masih ada nafas. Nah, ingin ditujukan tanda Allah itu kepada orang ini. Nah, tetapi syaratnya satu. Ini ahluku lakum minatin kahayati thair. Tapi kamu harus dibentuk menjadi burung. Thair itu burung. Jadi si Bani Israel ini yang akan melihat tanda Tuhan itu, kata Rasul di zamannya, ya, izinkan aku membentuk kamu yang terbuat dari tanah menjadi burung, gitu. Tin itu tanah, ya. Ini ahluku lakum minatin kahayati thair fangfuhu fihi, dan izinkan aku meniupnya. Fangfuhu itu meniup. Kan biasanya ya, orang tua kalau doain kita kan sehat. Itu benar itu. Jangan dikira aduh kalian itu ya saya jadi susah ngomongnya ya. Di Quran Allah bilang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Cara berdoa kepada Allah itu dua. Satu tadarru penuh rasa hormat, yang kedua khufyah tersembunyi. Makanya orang tua kita dulu kalau ngedoain kita tarik napas. Awas jangan disepelekan. Ketika menarik napas berarti sang semesta yang di ruang kosong ini sedang ditarik, diizinkan masuk rumah ciptaannya sendiri. Ketika masuk berkomunikasi dengan batin si pendoa itu. Ketika keluar, itu sudah keluar, itu sudah dibawa ke alam realitas. Itu sains. Makanya jangan sok-sok nyalahin ya. Kalau belajar agama baru kulitnya. Kan begitu ya. Yang belajar agama cuma kulitnya aja tuh kan kerjanya nyalahin aja. Beda dikit langsung menggonggong. Itu memang karena anjing itu sukanya menggonggong yang asing. Coba datang ke rumah orang yang punya anjing, kalau nggak dikenal langsung gug gug. Nah gitu. Setiap orang yang suka menggonggong ketika dapat yang asing yang berbeda dengan dirinya, padahal dia sendiri yang bodoh, ya kira-kira begitulah. Usah dijelasin. Makanya itulah yang dikatakan anjing itu air liurnya haram. Jadi sebetulnya lebih haram lagi orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, menyakiti orang, menilai orang, menjudge orang, itu lebih najis itu. Maaf ya, saya harus bicara begini. Banyak sekali orang yang sempit ilmunya berani-berani menyalahkan. Padahal di Quran jelas sekali, inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang berhak untuk menilai siapa tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Itu Quran. Manusia apapun di dunia tidak ada yang boleh menilai siapa sesat, siapa tidak sesat. Dan kita kalau menilai orang begitu beda, wah ini sesat, ajaran sesat, seenaknya saja. Mendalami juga enggak. Betul apa tidak? Itu kan yang suka menebarkan kebencian. Paham? Paham apa tidak? Nah, jadi sebelum kamu bisa melihat tanda-tanda Allah, itu kata Rasul, aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Berarti kita ini sesungguhnya punya sayap. Betul nggak? Masih ingat kan? Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai burung, buruk. Betul? Iya. Nabi Sulaiman ketika menempuh perjalanan tinggi pakai burung, namanya burung hudhud. Leluhur kami di tanah Parahyang sudah lebih awal pakai manuk, namanya manuk dadali.
Lebih keren lagi. Makanya lagu mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingra. Itu lagu ma'rifat itu. Itu bersesuaian dengan ayat ini. Makanya setelah digubah lagu itu berikutnya apa? Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Saya terkejut, ternyata lagu Bubui Bulan itu diambil dari Quran surat An-Najm. Makanya kalau nggak belajar jangan nyalahin orang. Mendalami Quran juga enggak. Baca Quran cuma sekali lewat, cuman pernah tamat aja, besoknya udah luar biasa. Saya baca Quran ribuan kali hadirin. Saya petakan Quran itu per surat, dipetakan. Ini ayat ini hubungannya dengan apa, dengan saya bikin petanya itu. Itu saya bikin konkordansi Quran untuk pribadi saya. Entah berapa ribu kali saya baca Quran. Seneng sekali kalau baca Quran itu. Tetapi kuncinya cuma satu. Tembus dulu sempadan langit supaya kita saat membaca tidak terjebak oleh tafsir pikiran. Tetapi kita membacanya lewat pengalaman. Makanya kata Nabi, malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang mengalami pasti akan paham. Makanya kalau ingin paham Quran sederhana, ya temui dulu yang punyanya. Karena Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau kita ngerti bahasa Tuhan, ya kita akan mengerti rasanya. Ketika ngerti rasa, kita akan ngerti bahasanya. Gitu. Ya. Paham ya? Oke. Sampai mana tadi? Sampai ditiup. Makanya kalau orang tua kita ambil air, minum. Jangan anggap sepele. Itu sains itu. Oh, nanti saya jelaskan suatu saat ya. Apalagi ketika tahan napasnya dalam. Menurut ilmu sains, ketika tahan napas kita dalam, maka cerebrospinal di sini, cairan yang di tulang ekor itu tertekan oleh nafas. Dia akan naik lewat tulang belakang. Sampai di sini dia akan menekan yang namanya pineal gland. Ternyata pineal gland sudah ditemukan oleh orang-orang sains. Pineal gland itu terbuat dari bahan piezoelektrik. Piezoelektrik itu adalah bahan di alam yang kalau kena sentuhan sedikit saja dia akan menghasilkan listrik. Pusing-pusing sekalian biar ngerti ya. Gitu. Nah, ketika dia menekan ini, maka apa? Di sini pineal gland menghasilkan sinyal listrik. Kalau sinyal listriknya itu dihasilkan, maka otak menghasilkan gelombang otak. Ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta, sampai gelombang gamma, masuk pada yang namanya super sadar. Di situ yang disebut dengan orgasme. Makanya orang yang belajar agama tingkatannya sudah sampai di sidratil muntaha, orgasmenya bukan di sini ke bawah. Orgasmenya dari sini ke atas. Kalau masih dari sini ke bawah, maaf ya, ngawur. Hiji itu wareg. Karena orgasmenya dari sini ke bawah. Yang dipikirin itu cuma obat kuat. Iya. Bagaimana bisa menebus sempadan langit kalau masih begitu? Betul nggak? Tidak cocok dengan pasangan, cerai, cari yang baru. Dikiranya yang baru lebih bagus. Nggak ada. Hukum alamnya paling sama atau lebih buruk. Kalau kita belum bisa menerima pasangan kita apa adanya, kita cari yang baru akan sama atau lebih buruk sampai kita bisa menerimanya. Itu hukum alam. Spiritual masih ngurusi kayak gitu. Bagaimana mau masuk kesadaran Ibrahim? Apalagi Sidratul Muntaha. Di kesadaran jasmani terus, di kesadaran hewani. Punten ya, ini kadang-kadang harus saya katakan. Karena banyak sekali yang mengklaim seakan-akan melakukan itu atas dasar agama. Itu kan melecehkan kaum Hawa. Sampai Nabi Muhammad itu saking besar penghormatannya pada kaum perempuan, tawaf di sana dimulai dari Hajar Aswad.
Nih Hajar Aswad, kepala kita. Batu hitam tuh ini nih. Makanya lihat figuranya Hajar Aswad, tepat saat kita sedang keluar dari rahim ibu. Makanya waktu saya lihat istri saya sedang melahirkan, menjerit-jerit, anak pertama, saya menyaksikan begitu. Kok persis seperti yang di sana. Wah, saya menangis di situ. Oh, kenapa? Tahu apa harus mulainya dari situ? Karena kita semua berawal dari situ. Orang pertama yang harus kita sakiti untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menggadaikan nyawa untuk kelahiran kita adalah ibu. Maka Rasulullah mengatakan, ibumu menyakiti istri kita sama saja menyakiti ibu kita sendiri. Maaf, saya harus bicara itu. Jangan disamakan tradisi dengan ajaran. Mana tradisi, mana ajaran, beda. Ya. Jadi kalau kita tarik nafas dalam sampai betul-betul ini keras, itu menekan cairan cerebrospinal di sini. Itu naik ke atas dan kemudian menekan pineal gland. Pineal glandnya akan menghasilkan zat-zat kimia yang luar biasa untuk kesehatan, untuk kecerdasan, untuk cinta kasih. Luar biasa itu. Ini namanya neuroscience. Di situ manusia akan mengalami yang namanya orgasme spiritual. Jadi orgasme itu dulu bahasa spiritual, bukan bahasa seks. Maaf ya. Kemudian turunkan jadi ke sini. Waduh, parah. Ada murid saya baru bisa ilmu dikit, besok sudah buka praktek. Menangani ejakulasi dini. Wah. Yang datang ke sana pasti hidung belang. Jika tuh udah usia 55, orgasme naik ke atas sini. Ya, biar penuh ulas asih. Badai rahadaya tuh sanes aya namanya. Paham ya? Jadi ayat ini mengatakan sesungguhnya ya kita ini punya sayap. Satu-satunya cara untuk bisa melihat tanda Allah di sini, maka kamu harus jadi burung. Fayakunu toiron biiznillah, dan kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Ini bahasa Arab ya. Fayakunu toiron biiznillah, kamu akan benar-benar jadi burung dengan seizin Allah. Artinya kita benar-benar bisa terbang. Tapi bukan badan terbang, bang itu bukan. Kesadaran kita naik dari kesadaran pertama, kedua, ketiga. Tadi seperti diceritakan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, kita menembus sempadan langit. Di langit itu di sini hadirin, di sini. 7 lapis langit itu di sini. Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran di sini. Di sini. Tong jauh-jauh ngaos. Semua udah di sini. Maka Allah bilang di Quran, semua kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di situ. Sayang kita ini selalu mencarinya keluar, sehingga lupa dengan yang di dalam. Wah, jadi burung nih. Tapi ini harus dipraktekkan. Ini teorinya. Begitu jadi burung, naiklah dia ke kesadaran-kesadaran yang tinggi. Yang pertama, wa ubriul akmaha, maka kamu akan sembuh dari penyakit buta. Buta apa? Nah, bukan buta mata ini, bukan. Makanya ada 3 mujizat Rasul. 1 menyembuhkan penyakit buta, 2 menyembuhkan penyakit kulit, yang ketiga menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Selama ini kita mengartinya buta. Orang yang buta, mata lahirnya diperbaiki, caspleng, bukan begitu. Rasul mah tidak pernah ngurusi buta itu. Betul? Rasul itu ngurusi buta, bukan buta itu. Kan di Quran jelas, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Yang diurus para rasul itu adalah buta kesadaran. Buta jiwa, bukan mata kalbu, taeta. Makanya sepanjang kita masih buta, kita terus berada dalam kegelapan batin kita,
Makanya saat sholat Allahu Akbar, sudah ngaprak. Ngaprak. Saya tahu tuh, tukang ngaprak. Kalau sholatnya masih ngaprak, tidak mungkin bisa tanha anil fahsya wal munkar. Itu yang menyebabkan sholat tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi masuk akal kalau data tadi religius sih, tetapi tidak bahagia. Religius tapi tidak islami. Kenapa? Karena religius itu cuma nampak di luarnya saja. Jadi begitu kita bisa terbang, penyakit pertama yang akan disembuhkan apa tadi? Wa ubriul akma, penyakit buta. Yang kedua, wal abroso, abroso itu kulit. Yang kedua penyakit kulit. Penyakit kulit bukan panu, bukan kurap, bukan kudis, itu mah urusan dokter kulit dan kelamin. Rasul tidak pernah sekolah itu. Penyakit kulit yang disembuhkan oleh para rasul dan para pewarisnya adalah penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya ngerti agama kulitnya saja itu penyakit. Ngerti Quran kulitnya saja penyakit. Ngerti diri kulitnya saja itu penyakit. Makanya harus ngerti dalamannya. Kalau kita ngerti sesuatu cuma kulitnya saja, gampang ditipu. Makanya maaf, kita ini sudah bertahun-tahun tertipu oleh luar. Wah, kalau sudah dandanya kayak wali, segala dipakai, langsung kata-katanya dianggap benar. Benar sih, kan dia wali juga, wali murid maksudnya. Jangan tertipu oleh dandanan luar. Kalau pakai gelar ini, gelar itu, ya Allah, mereka yang senang pakai gelar itu sebetulnya mereka yang tidak percaya dengan dirinya. Untuk percaya aja harus pakai macam-macam. Jadi yang bilang Kiai Haji Saiful Karim bukan saya. Saya itu di YouTube dimanapun nama saya Saiful Karim, itu aja. Sebenarnya saya nggak mau pakai nama tadinya. Iya, tadinya. Ya, saya nggak usah pakai gelar apa-apa. Masyarakat mau ngasih gelar sama saya apa, itu gelar yang sebenarnya. Gelar yang sebenarnya bukan dari saya, bukan dari sekolah saya, bukan dari universitas saya. Toh gelar di sekolah hanya berlaku saat saya di kampus. Di luar kampus gelar itu tidak dipakai. Maka ketika di masyarakat saya nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa. Jadi begitu kita jadi burung, penyakit pertama yang akan sembuh apa? Wa ubriul akmaha, penyakit buta. Buta kolbunya itu sembuh. Yang kedua, wal abroso, penyakit kulit. Kalau sudah buta mata kolbunya sembuh, maka penyakit kulitnya sembuh. Kita jadi ngerti, oh ternyata ketika ngelihat orang, nggak ngelihat orang lagi, aku melihat Allah di belakang dia.